Prime, podcast for curious mind. Halo, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Merdeka finansial atau financial independence jadi impian banyak orang. Tapi jalan menuju ke sana tuh beda-beda buat tiap orang karena faktor kondisi dan latar belakang yang nggak sama. Termasuk ketika kita memutuskan untuk berkeluarga, berarti financial independence-nya ini mesti diperjuangin sama-sama dong dengan pasangan. Tentunya nggak mudah, banyak onak dan duri, tapi bukan berarti mustahil loh ya. Samuel Ray dan istrinya Claudia jadi bukti real financial independence bareng Yayang tuh bisa banget tergapai. Samuel Ray udah famous banget sebagai seorang content creator dan juga professional HR. Mereka rajin bagiin pengalaman lewat kanal YouTube Samuel and Claudia. Nah, kali ini saya undang Samuel untuk sharing bareng-bareng teman podcast Uang Bicara, biar kita-kita tuh makin semangat meniti perjalanan mencapai financial independence. Langsung aja yuk kita ajakin ngobrol di Uang Bicara. Halo teman-teman podcast Uang Bicara, kita hari ini bakal ngobrolin soal karyawan juga bisa loh mencapai financial freedom. Dan pastinya kita udah banyak dapat cerita-cerita mengenai perjalanan seorang Samuel Ray gimana bisa menjadi karyawan yang juga bisa mewujudkan impiannya, building the lives that he wants. Kayak gitu kita mau belajar sama-sama gimana caranya kita juga bisa berdaya apapun yang kita kerjakan saat ini, baik sebagai karyawan ataupun juga entrepreneur ataupun juga baru merintis apapun proyek baru kita. Langsung aja, halo Sam, thank you ya waktunya untuk hari ini. Hi Jalin, good to be back. Yes. Thank you for your time, I really appreciate it. Jadi kita itu mau bahas soal financial freedom, terutama dari sisi journey-nya. Karena kan banyak banget lah kita dengar financial freedom di luar sana, tapi juga kadang-kadang itu sangat bombastis, tapi kita nggak tahu gimana caranya membangun journey-nya yang realistis kayak gitu. Bahkan mungkin beberapa yang berstatus karyawan tuh ngerasa bakalan selamanya bakal jadi budak korporat kayak gitu kan ya Sam. Rata-rata kesan yang kita dapat mengenai financial freedom tuh kayak gitu. Kalau versi Sam sendiri seperti apa sih? Jadi aku dikenalkan dengan Financial Independence Retire Early Movement ini di tahun 2020 sebenarnya. Jadi belum lama-lama banget. Waktu itu lagi COVID, lagi banyak spend waktu di rumah, banyak nonton YouTube, dan ada satu financial content creator, Pak Dodi Prayogo dari Surabaya, yang aku nonton channelnya. Nah, Pak Dodi ini membahas tentang ada loh namanya Financial Independence Retire Early Movement dari Amerika Serikat. Nah, ini apa sih gitu. Kemudian aku baca lebih lanjut dan ini menarik sekali buat aku pada saat itu. Karena pertama-tama movement ini gratis. Jadi aku tuh biasanya langsung sorry to say ilfeel gitu Ci, kalau misalkan oh ini ada tapi ujung-ujungnya ada sesuatu gitu. Ada apa namanya? Sesuatu yang digitus gitu ya. Apakah itu bukunya, rahasia atau kelas yang mahal sekali dan lain sebagainya. Jadi aku udah skeptis duluan kalau seperti itu. Nah ternyata si FIRE movement ini bukan sesuatu yang seperti itu. Jadi bukan milik Dodi Prayogo, bukan milik siapa-siapa, tapi siapapun bisa menghitung sendiri lah ibaratnya. Dia mau bebas finansial di angka berapa. Dengan rumus yang namanya 4% rule. Nah 4% rule ini mendasarkan kebebasan finansial kita pada kebutuhan kita berapa untuk hidup tiap bulannya. Jadi misalkan saya cukup dengan 5 juta per bulan, angka saya tentu untuk bebas finansial lebih rendah daripada teman-teman yang oh saya butuh 50 juta per bulan sih karena saya tinggal di penthouse di Sudirman gitu. Pasti berbeda angka financial independence-nya. Jadi bukan adu kaya sebenarnya yang menariknya buat saya. Ini adalah bagaimana kita jujur sama diri sendiri, bagaimana kita merasa cukup saya tuh di berapa. Kemudian saya menghitung angka yang saya butuhkan itu berapa untuk mencapai cukup tersebut. Jadi 4% rule ini teori yang sepertinya teman-teman harus baca ya lebih lanjut ya, karena agak susah dijelaskan kalau di podcast. Tapi gampangnya adalah kalau teman-teman ingin menghitung, teman-teman punya kebebasan finansial itu berapa, itu dikalikan dengan pengeluaran teman-teman tiap bulan, itu disetahunkan, kemudian dikali dengan 4% atau dikali 25.
Tuh, jadi nanti akan didapatkan angka tersebut ya. Memang angkanya besar gitu, pasti akan mengagetkan. Mungkin ada yang dapat 5M, dapat 10M, atau bahkan lebih gitu ya. Tapi at least ini buat saya jadi satu true north, kompas yang kita bisa acu untuk saya harus tahu saya ngumpulinnya berapa sih gitu dalam perjalanan saya menuju kebebasan finansial. Another thing yang buat saya menarik lagi dari movement ini adalah mereka tidak menjual satu produk instrumen investasi tertentu yang susah dipahami. Jadi rata-rata penganut FIRE movement ini, saya yakin Cik Alin juga udah banyak baca ya, dan teman-teman juga. Jadi kebanyakan itu mereka index fund investor, berinvestasi di reksadana indeks di Amerika Serikat. Kalau di sini mungkin IDX 30 atau LQ45, tapi intinya mereka indexing, apa itu S&P 500, apapun gitu ya. Jadi mereka tidak secara aktif berinvestasi, tidak karena mereka semata-mata, gue sukanya indexing, enggak. Tapi mereka back by data bahwa justru investasi yang dilakukan secara konsisten over the course of long term ya, 20 tahun ke atas di indexing itu bisa outperform mereka yang secara aktif trading gitu, melakukan trading in and out di hari demi hari. Lagi-lagi cocok buat saya karena saya paham waktu itu saya kerja di bank sih. Jadi saya HR di bank, tapi saya dapat knowledge gitu, training dari kantor. Oh, reksadana itu penting, saham itu penting. Tapi saya selalu takut mulainya dari mana, karena saya takut salah beli, saya takut salah analisa gitu. Nah, begitu saya baca tentang FIRE movement ini, ada 4% rule, kemudian strategi berinvestasi yang indexing saja, ya buat saya, ya this is a no-brainer, saya harus ikutin cara ini, karena ini sangat beginner friendly gitu untuk teman-teman yang juga seperti saya, yang mindsetnya istilahnya saya hanya ingin ngantor, saya tidak hobi baca laporan keuangan, saya tidak hobi menemukan stok-stok yang undervalue dan segala macam. Pokoknya saya ada gaji, porsi investasinya segini, tiap bulan saya mau top up aja. Dan akhirnya itu yang saya lakukan sampai sekarang, indexing saja begitu. Saya mayoritas ada di indexing dan di deposito justru. Jadi deposito yang rendah resiko lah, ibaratnya investasi orang newbie gitu ya. Saya lakukan itu sampai sekarang. Wow, very interesting. Jadi nggak perlu sophisticated, nggak perlu complicated, yang penting konsistensi ada di situ. Kalau menyimak cerita dari Sam tadi, salah satu yang saya notice dan saya perhatikan banget adalah sebenarnya mengenal gerakan FIRE atau Financial Independence Retire Early Movement ini 2020, dan di 2023 ini Sam sudah bisa dikatakan living your dream life ya. Kalau dilihat dari kerangka waktu kan buat orang itu nggak terlalu panjang ya. Berarti mungkin sudah ada fondasi-fondasi sebelumnya yang help you make it faster untuk ke goal ini. Kalau boleh di-share apa aja sih Sam yang itu benar-benar membantu banget sehingga Sam bisa mencapai apa yang diinginkan dalam waktu relatif singkat meskipun tanpa harus masuk ke instrumen-instrumen yang terlalu berisiko without taking unnecessary risk. Oke. Jadi aku ketemu dengan FIRE Movement tadi 2020, lalu di 2023 aku declare di YouTube channelku I achieve FIRE. Aku udah nyampe FIRE numberku. Dan betul Ci, jadi itu bukan di 3 tahun sebenarnya. Kalau orang bilang, kalau aku tulis di YouTube 3 tahun bisa achieve FIRE itu untuk hook, biar orang ngeklik videonya. Biasanya orang banyak yang gitu ya. Ya, that's a hook. Kita harus belajar ngehook orang kan kalau di YouTube kan. Tapi di journey-nya sendiri sebenarnya it's been starting from the very beginning of our career back in 2011. Jadi aku mulai berkarir 2011. Mungkin kalau tanya prinsipal ya, pertama living frugal ya, hidup cermat, hidup hemat kami lakukan ya di setiap jenjang karir. Kalau hemat di masa-masa fresh grad itu apa boleh buat karena memang nggak ada uangnya kepepet, jadi naik kendaraan umum, bawa bekal ke kantor gitu ya. Tapi kemudian kami mulai dipromosi, kami juga tetap pertahankan hidup frugal tadi. Jadi tetap naik kendaraan umum, saya tetap di kantor terakhir saya naik MRT ke kantor gitu. Kemudian bawa bekal juga dari rumah, istri saya masak. Jadi kami lakukan itu konsisten dan otomatis dengan kami lakukan itu ada uang lebih gitu ya yang kami bisa tabung gitu, pelan-pelan kami bangun habit. Lalu frugal ini juga nggak cuman sekedar dalam hal household spending, tapi juga misalkan hanging out. Dulu itu ada satu website namanya Groupon. Kalau teman-teman seangkatan harusnya tahu Groupon itu, jadi kita bisa nyobain restoran, istilahnya beli paket makanannya in advance gitu, dan kita udah tahu kita akan makan apa. Jadi biasanya kami pun kalau mau hangout, kalau mau dates, kami beli plannya dulu di Groupon biar nggak bocor gitu. Nanti kan kalau
udah nyampe ke restoran, pesan ini, pesan itu, ntar budgetnya over, jadi daripada lapar mata, kami beli dulu in advance, dan lain sebagainya gitu ya. Itu satu, mungkin prinsip yang pertama, live frugally. Kemudian yang kedua, kami jadi karyawan yang we pursue our career wholeheartedly. Jadi memang di usia 20-an itu yang kami lakukan ya kami menikah di usia 25, tapi that's it. Kami tidak buru-buru punya anak, kami tidak buru-buru yuk kita beli rumah, jadi tenaganya tidak terbagi ke yang lain-lain, kami fokus ke berkarir. Dan fokus ini artinya ya kadang-kadang harus Sabtu Minggu kami lembur gitu ya, kami juga bisa kerja sampai malam-malam jam 10, jam 11 kadang-kadang gitu. Jadi dan saya juga I take more risk. Saya pindah kerja sering gitu di usia 20-an untuk ngejar gaji yang lebih baik. Istri saya, she spend long hours at work. Dia banyak event di weekend, dia kerja di marketing, jadi ada banyak harus nungguin event-event di Sabtu Minggu, saya ikut nganterin gitu. Jadi we sacrifice a lot of our time for our company, dan yang saya mau tekankan jangan hanya sacrifice saja, tapi make sure you are compensated fairly untuk sacrifice yang kamu bikin. Karena ada orang yang juga setia, tapi setia seperti setia buta gitu, tidak memikirkan bahwa dia sedang di-abuse atau sedang dimanfaatkan oleh perusahaan, itu juga jangan. Jadi kami mencoba melihat kesempatan sebaik mungkin, perusahaan sebesar mungkin yang kami bisa join, jabatan setinggi mungkin yang kami bisa kejar, dan otomatis itu meningkatkan income kami. Jadi yang frugal living tadi itu adalah titik awal untuk membangun habit. Sehingga ketika kita sudah punya income yang lebih besar, habitnya sudah terbiasa ditekan di level yang bawah tadi gitu ya, terbiasa bawa bekal, terbiasa naik transportasi umum ke kantor, terbiasa nggak pakai gengsi gitu ya. Sampai di kantor kan pasti ditanyain, kamu kan udah manajer, kenapa naik bis, kenapa naik kendaraan umum gitu, pasti kan ditanyain. Jadi kita terbiasa menekan hal itu. Kalau sudah terbiasa, akhirnya otomatis ketika income kita naik, semakin banyak income yang kita bisa investasikan untuk masa depan kita. Nah, kemudian mungkin the third principle yang juga nggak kalah penting adalah keep learning ya. Belajar investasi itu belajar terus. Saya pun baru ngerti tentang FIRE ini di tahun 2020, jadi it's recent gitu. Bayangkan kalau saya menutup diri, saya tidak mau baca, saya tidak mau belajar, saya mau, ya kata mama saya beli emas aja, udah saya beli emas taruh di brankas gitu. Saya mungkin masih kerja sampai sekarang gitu, saya mungkin akan terjebak dengan pola pikir lama. Jadi mungkin yang prinsip ketiga, tetap belajar, tetap mau tahu sesuatu yang baru ya, terutama dalam hal pengelolaan uang. Uang sudah kita cari susah payah, uang sudah kita dapatkan dengan susah payah, kita harus juga belajar kelola dan paksa uang itu untuk bekerja susah payah juga untuk kita. Gitu. Itu dia profesional HR dan content creator Samuel Ray yang udah cerita soal apa itu financial independence dan step awal melakukannya bersama pasangan. Obrolan kami nggak sampai di sini aja loh, so tetap dengerin Uang Bicara. Lu udah tahu soal ini belum sih? Lihat dong. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget, sumpah. Hah? Apaan tuh? Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana? Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast Homo Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out tips. KBR Prime, podcast for curious mind. Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita tuh lagi bahas mengenai financial independence bareng pasangan bersama dengan professional HR dan content creator Samuel Ray. Lanjut lagi yuk. Kemudian kalau misalnya sebenarnya kan setelah kita mencapai our FIRE number, tadi personal FIRE number, ada option misalnya masih tetap lanjutin kerja atau misalnya mengambil langkah lain. Kalau dari pandangan Sam sendiri, kayak gimana sih? What's next after we achieve this FIRE number? Buat saya kan, saya baru achieve itu tahun 2022 kemarin. Kemudian aku ngalamin one more year syndrome. Jadi ini umum katanya, kalau udah mencapai FIRE ada istilah one more year syndrome. Saya kerja lagi deh setahun lagi, kalau duitnya kurang gitu. Jadi kerja lagi setahun lagi sampai 2023 awal. Kemudian saya melihat company saya baik-baik saja, kerjaan saya baik-baik saja, tapi my family was in a mess pada saat itu. Karena kami berdua sama-sama kerja, saya kerja
tadinya tuh work from home, dan Hana itu tadinya ada arrangement dia sekolah dan daycare, jadi pulang ke rumah sore ya, seperti kami selesai waktu kerja, tapi kemudian sering sakit anaknya, gitu. Sering sakit, kita nganter dia ke ICU itu mungkin sebulan bisa 2 kali, 3 kali gitu. Tiba-tiba sesak napas, tiba-tiba demam tinggi dan segala macam ya, namanya ketularan ya, karena tidur siang sama-sama kalau di daycare dengan anak-anak lain. Jadi akhirnya kami putuskan coba tarik dia ke rumah, hanya sekolah saja, tidak daycare lagi, jadi jam 12 sudah di rumah. Nah itu susah sekali dengan posisi saya dan istri sama-sama kerja, karena meskipun physically kami di sini, tapi tidak mungkin kami bisa temenin dia secara full gitu, karena pasti ada tiba-tiba meeting sore dan lain sebagainya, dan kantor saya pun lama-lama mengadopsi kebijakan hybrid. Jadi tidak boleh lagi full work from home, tapi mulai ada yang ke kantornya. Mulai dari 2 hari di kantor, 3 hari di kantor, lama-lama harus full ke kantor. Nah akhirnya ketika kebijakan full ke kantor ini jadi momentum buat saya untuk ya udah deh, daripada saya terusin kayak gini, keluarga jadi korban, saya sih keren ya, dikenal sampai ke regional office di Singapura, semua tahu Samuel gitu ya. Tapi buat apa keren-keren ini, tapi anak saya nggak keurus. Ya udah, I'll take a break. Ini juga udah banyak ngobrol sih, jadi saya ngobrol juga sama mentor saya, sama bos saya di sana gitu, dan pada bilang juga, kamu nggak nyesel, kamu cari nanny deh, kamu cari suster, nanti mau balik kerja lagi susah dan lain sebagainya. Tapi di situ saya juga diingatkan lagi, waktu 2020 saya dan istri duduk bareng. Jadi waktu nonton videonya Pak Dodi itu saya kayak dapat epiphany gitu ya, dapat hidayah. Klau nonton ini Klau sama-sama gitu, dan akhirnya kita duduk bareng, kami berdua duduk bareng untuk bilang, yuk kita achieve ini sebelum usia 35 supaya kita bisa do whatever we want to do. Nah waktu sudah achieve di 2023 itu aku ingetin lagi diriku sama momen itu. Kan katanya dulu kamu mau do whatever you want to do. Is this really what you want to do? Gitu. You working and then having your daughter raised by a nanny at home yang mungkin ya kamu nggak bisa, you're gonna miss out. You're gonna miss out on a lot of things. Momen dia mungkin ngomong pertama kali, momen dia bisa naik sepeda pertama kali dan lain sebagainya. Are you sure it's worth it? Gitu. Ya, dan buat aku jawabannya, ya ini of course it's different answer for different people ya, cuman buat aku jawabannya pada saat itu okay, something's gotta go, something's gotta give, dan itu adalah karirku. Kayak yang aku harus lepas adalah karirku saat itu. Jadi what's next-nya for me, jujur 2023 ini masih kayak apa ya, I'm easing into the next phase. Aku tidak immediately punya project baru, punya inisiatif baru. Aku nyelesain buku ya, jadi buku anak kantoran, buku yang kedua yang baru terbit bulan November kemarin, itu akhirnya selesai setelah ditulis 3 tahun. Tapi setelah itu apakah kayak buru-buru mau do this, do that gitu? No, I'm just taking time to slow down and to reconnect with my wife, with my daughter, dan berusaha punya hidup yang lebih sehat gitu. Jadi pagi mulai jalan pagi, mulai aktifin lagi olahraga dan segala macam. Jadi bapak-bapak rumah tangga. Oh, happy life. Tapi anaknya emang jadi lebih sehat ya, maksudnya jarang sakit ternyata setelah diambil keputusan ini. Iya Ci, bener-bener nggak pernah sakit. Kemarin dia ikut kita book tour bahkan keliling Jawa tuh, sampai ke Surabaya, Malang, Jogja, 6 kota, balik lagi ke Jakarta 2 minggu tuh sehat anaknya. Ya mungkin karena kita lihat makannya gitu. Mamanya yang nyuapin tiap kali, tahu porsi makannya seperti apa. Jadi sayurnya mungkin porsi dagingnya juga cukup, proteinnya cukup, nutrisinya bagus. Mungkin ya, in our case it helps ya kalau kita yang ngurusin sendiri. Kalau kita perhatiin gitu, misalnya Sam kan sama Klau kan seirama gitu, sefrekuensi dari sejak dating sampai ke marriage life kayak gitu. How beneficial it is, how influential it is untuk achieve family goals dengan punya pasangan yang seirama gitu, diajak hidup frugal tuh oke gitu, bareng-bareng. Karena kan nggak semua orang tuh bisa kayak gini sebenarnya gitu. Teorinya Ci, dan ini aku sebenarnya baru tahu belakangan juga ya. Ada satu buku judulnya The Millionaire Next Door. Ini buku yang jadi hasil riset sebenarnya. Yang nulis ini beberapa orang profesor, mereka menginterview orang-orang dengan net worth 1 miliar US dollar, sekitar 15 miliar di Amerika Serikat. Jadi mereka menanyakan apa saja sih hal-hal yang dilakukan dengan baik gitu, dengan right oleh
para milioner-milioner ini, diantaranya itu ya misalkan keputusan keuangan soal mobil, misalkan mereka rata-rata beli mobil bekas, mereknya merek Jepang, jadi gampang di-maintain. Kemudian mereka rata-rata pakai mobil mereka tuh lama, itu di atas 10 tahun, tidak ganti-ganti. Kemudian rumah juga mereka tetap tinggal di rumah yang mereka beli pada saat mereka awal berkarir, tidak pindah ke rumah yang lebih besar. Dan satu yang menarik itu mereka marry right katanya. Mereka menikah dengan orang yang tepat. Nah ini menarik karena riset yang bilang, ini bukan menurut Samuel atau menurut siapa gitu, tapi ini riset gitu. Jadi milioner itu kalau kitanya frugal, kalau kitanya mau save dengan kita semangat gitu, kita pengen capai financial goal, tapi pasangan kita enggak, nah itu memang susah gitu. Dan terbukti sama riset, ya memang marrying the right person is an important decision for you to achieve financial goal. Buat kami sendiri, I have not always been this on fire about money gitu. I have not always been this saving, this driven. Dulu di awal-awal karir aku juga sempat ngerasain, ini kan uang gue udah cari susah payah, boleh dong gue misalkan mau beli tas atau mau beli sepatu baru gitu ya. Buat aku juga momen 2020 itu yang tadi dapat hidayah tadi itu sesuatu yang sebenarnya udah lama lah istilahnya ditunggu-tunggu sama istriku gitu. Jadi istriku tuh udah kepingin juga, yuk kita ya kadang-kadang kita have conversation about money di mana Sam kalau bisa ada kita nabung lebih banyak, kita punya goal, kita punya tujuan keuangan gitu. Nah jadi di 2020 itu pun juga satu breakthrough yang baru buat aku sendiri sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang dengerin terus ngerasa kayak did I marry the right person, sebenarnya keuangan tuh kita bisa belajar gitu loh. Meskipun saya orangnya bukan yang benar-benar hemat tadinya gitu ya, tapi kalau kita punya kemauan buat belajar, kalau kita mau sesimpel dengerin podcast aja gitu kan, ini teman-teman lagi dengerin podcast ini, ya saya pun di 2020 dengerin podcastnya Pak Dodi Prayogo, dan itu jadi breakthrough keuangan buat saya gitu. Jadi jangan discourage dulu, misalkan mungkin suamiku atau istriku nih memang orangnya boros atau gimana, tapi coba take time, belajar bareng-bareng, belajar jangan saling menyalahkan mungkin ya. Jadi tidak menekan salah satu pihak, lu sih nggak hemat, jadi kita belum fire dan lain sebagainya. Jadi jangan seperti itu. Instead, make it an effort to learn together antara kamu dan pasanganmu. Iya, worrying soal kita misalnya masih jauh dari goal itu kadang-kadang bisa jadi bikin ketegangan ya sama pasangan kayak gitu nggak sih, Sam? Betul sih. Goalnya juga nggak perlu juga kemudian goal itu harus realistis sih, Ci. Dan kami juga merasa harus selalu disclaimer ketika kami bikin video tentang keuangan gitu. Kami bisa achieve financial independence di usia 33 itu karena banyak faktor. Tidak semata-mata karena hidup frugal, tapi juga karena achievement kami secara financial di platform sosial media itu juga it helps. Kemudian kami juga dua-duanya sudah dipromot jadi manajer di usia 20-an awal, it helps. It really boost our savings. So kami juga selalu bilang, jangan jadikan kami patokan buat kalian. Tidak harus 33, tapi kalian mau retire di usia 40 itu pun masih early. Ya kan kita usia pensiun 55 apa 58 ya. Jadi masih early gitu, masih di bawah usia pensiun rata-rata. Bahkan kalaupun mau pensiun di usia umum ya 55 pun tidak apa-apa gitu. Jadi yang penting sebenarnya dari mindset ngatur keuangan ini, kita bisa ngatur hidup kita sendiri sih. Kita bisa pelan-pelan ambil kembali the power to live our own life. Instead of tadinya apa-apa, izin Pak, siap Pak, permisi Pak, saya mau cuti ke sini seminggu, boleh nggak Pak, itu kerjaan udah beres dan sebagainya. Now, ya kita pelan-pelan bisa punya power itu untuk decide whatever we want to do. Dan nggak usah cepat-cepat gitu ya. Jadi mau pelan-pelan, you achieve it at 40, at 50, yang penting you have that goal in mind. Satu hal yang saya pelajari dari pengalaman Sam dan Chloe berarti sebenarnya not necessarily instrumen investasi apa sih yang bisa bikin financial freedom, tapi lebih ke menjadi excellence, kayak achieving personal excellence dalam karir, dalam mengatur keuangan, dalam keluarga, lebih ke kayak gitu nggak sih Sam, kayak level of excellence personal gitu? Setuju sih, karena nggak semua orang hobi berinvestasi, hobi trading gitu. Ada yang suka dagang,
ya berdaganglah dengan baik gitu ya, jangan kita menipu customer gitu ya, berikan harga yang terbaik, berikan service yang terbaik. In our case, we are blessed with the opportunity to grow our career faster. Ada mungkin faktor upbringing juga, pendidikan yang kami dapatkan, ada faktor juga koneksi, relasi. Maksudnya bukan kami punya paman yang jadi direktur, tapi maksudnya kami bertemu dengan bos-bos yang baik gitu ya, yang care dengan kemajuan karir kami. Jadi it's not really about you have to make money fast by finding this, ada initial coin offering, masih murah nih, yuk kita beli rame-rame gitu, atau ada perusahaan mau IPO, yuk kita beli bawah gitu. Yes, people do get rich by doing that, tapi berapa orang sih gitu kan? Dari jutaan orang, berapa orang yang bisa seperti itu gitu. Sementara kalau di buku Millionaire Next Door tadi, ini juga buku yang bagus ya, aku mau rekomen buat teman-teman kalau bisa baca dalam bahasa Inggris ya bukunya. Setahu saya belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Mereka cerita ya milenial itu kalau saya tidak salah itu 50% itu self-made millionaire dari pengusaha. Mereka buka usaha dan usaha-usahanya tuh usaha-usaha yang membosankan gitu. Mereka bukan founder dari tech company, tapi misalkan usaha supermarket, restoran. Jadi ya usaha-usaha sehari-hari kayak mungkin zaman orang tua kita dagang zaman dulu gitu. Jadi the mindset that you can get rich through some financial instruments, I think it's perpetuated by the modern media gitu ya. Karena ini this young genius kid, dia ngerti saham dan lain sebagainya. Ya mungkin ada itu ya, satu dalam berapa juta orang, tapi cara jadi kaya itu bukan cuma dari sana kok. Dan kalau teman-teman nggak ngerti saham atau belum bisa belajar investasi dengan maksimal, nggak usah juga, karena banyak jalan sebenarnya ke sana. Yang ya tadi ya Ci Alin bilang excellence tadi, it's important to have in your daily work pun. Saya ini mungkin pertanyaan terakhir. Oke. How you manage to stay rich kayak gitu, being in your rich life? Mungkin ke pribadi aku berarti aja ya pertanyaannya, atau ke bisa high level question? Lebih ke pengalaman Sam, karena kan getting what you want, being rich, our version itu one thing, tapi nggak semua orang juga bisa maintain kayak gitu loh, make it sustainable over the time. Kalau buat Sam sendiri kan udah achieve nih, what do you do to sustain or grow? Okay. Maintaining our rich life comes down to really setting the boundaries dalam kita spending juga. Sudah mencapai bebas finansial bukan berarti kita hidup seperti sultan yang bisa cetak uang sendiri. Kami tetap hidup within budget. Kami tetap pakai mobil second kami yang lama, tidak ganti-ganti mobil. Kami tetap tinggal di rumah yang sama, tidak pindah ke rumah yang lebih besar. Kemudian kami juga mencoba secara sengaja banyak hal-hal yang sebenarnya kami bisa lakukan sendiri, kami masih lakukan. Jadi meskipun misalkan sekarang ada ART yang setengah hari bantu bersih-bersih, ya kami kalau ada piring kotor tetap kami cuci sendiri, pagi-pagi tetap lipat selimut sendiri setelah bangun tidur gitu ya. Lalu saya tetap pagi-pagi nganter Hana naik sepeda meskipun ada mobil di rumah. Jadi hal-hal seperti ini yang buat saya, it keeps me reminding myself of my humanity. Saya ini manusia biasa, saya ini masih juga sama seperti orang lain gitu. Tidak sombong karena sudah achieve financial independence atau karena followernya banyak. Jadi staying in touch with who I am as a human being ya, as a person gitu. Itu tadi praktisi profesional HR dan konten kreator Samuel Ray. Semoga episode kali ini ngasih kita semua motivasi untuk bisa mencapai financial independence, retire early, nggak cuma sendiri tapi juga bareng pasangan. Nah, kalau kalian punya kritik, saran dan masukan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu banget kita bahas di Uang Bicara, jangan lupa ya kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan. Setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!